Silakan duduk. Oh, oke. Ada yang bisa Pak Okta bantu? Oke. Ini kira-kira ke ruang konseling ini ketemu dengan Pak Okta. Kira-kira apa yang bisa Pak Okta bantu? Mau cerita, Pak. Mau cerita terkait permasalahan? Iya. Oke. Baik. Kira-kira maskernya bisa dibuka tidak? Bisa. Oke. Oke. Baik. Kira-kira apa sih sing dirasakan yang bisa diceritakan kira-kira permasalahan yang dialami oleh mbaknya ini kira-kira apa yang bisa Pak ketahui ya, monggo kira-kira apa? Saya bullying, Pak. Kena bullying. Jadi membuat percaya diri saya menurun. Karena bullying kemudian akhirnya menjadi kurang percaya diri. Kira-kira bullyingnya kenapa? Siapa yang bullying? Kira-kira terus apa bullyingnya seperti apa? Teman diri sendiri, Pak. Teman dekat saya sendiri. Sama teman? Iya. Teman satu kelas. Iya. Bullyingnya seperti apa? Kalau boleh Pak Okta tahu. Permasalahannya, Mak, kan saya dari dulu deket sama teman saya, Pak. Dari pertama kali masuk juga udah deket. Biasa kalau cewek mah kayak gitu, Pak. Saling bertukar cerita, kalau ada masalah apa-apa saling jelek-jelekin. Awal masalahnya mah waktu pelajaran MTK. Itu permulaan emang udah lagi cekcok, Pak. Lagi berantem, lagi bertikaian. Terus kan namanya juga sahabat, sering saya cerita ke dia cerita ke saya. Kan otomatis tahu keburukan-keburukan saya juga, Pak. Itu ngomong ya, Pak, ke sahabat-sahabat yang lain, ke teman-teman yang lain, cerita-cerita gini. Pas waktu pelajaran MTK juga kan saya maju, terus nggak bisa, ada yang saya ini nggak bisa, terus dia malah ngituin saya, Pak. Oke. Baik. Jadi ini Pak Okta secara awalan ini Pak Okta sudah bisa menangkap lah. Baik, ini juga mbaknya sudah sepakat untuk dilakukan konseling. Baik, ini Pak Okta awali terlebih dahulu ya, tentunya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Okta ucapkan terima kasih kepada mbaknya yang telah bersedia hadir di ruang BK ini ya, ruang konseling di ruang BK untuk menceritakan sesuatu permasalahan yang dialami ya. Jadi permasalahan yang mungkin masih mengganjal dan mungkin ke ruang BK ini tentunya permasalahan itu bisa atau setidaknya bisa tuntaskan, kan begitu ya? Iya, Pak. Baik, sebelum Pak Okta awali ya, kita mulai sesi konselingnya. Konseling ini ya, tentunya konseling individual. Pak Okta sampaikan terlebih dahulu tujuannya. Yang pertama tujuannya adalah adanya pengentasan terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi diharapkan nanti permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik ya, ketika sudah melalui proses serangkaian konseling itu bisa terentaskan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kehidupan siswanya itu menjadi efektif sehari-hari ya. Baik, tentunya di dalam proses konseling ya, dalam proses konseling itu ada yang disebut dengan
kerahasiaan. Ya. Mbaknya tidak perlu khawatir menceritakan permasalahan yang dialami kepada Pak Okta, ya. Karena permasalahan yang Mbak alami ini insya Allah ya, tidak akan keluar dari ruangan ini, dan yang mengetahui cukup hanya Pak Okta saja selaku konselor atau guru BK, dan Mbaknya saja yang mengetahui. Dan tentunya ya, ada lagi ya, ini terkait dengan keterbukaan. Jadi Pak Okta harapkan di sini selama proses konseling ini Mbaknya bisa menceritakan secara jujur dan terbuka kepada Pak Okta, sehingga nanti permasalahan yang dialami Pak Okta bisa memperoleh gambaran secara utuh dan tidak setengah-setengah, dan akhirnya nanti bisa kita sama-sama saling berkolaborasi untuk menentukan solusi. Oke, baik. Pak Okta sudah tahu gambaran tadi yang sudah diceritakan apa Mbaknya secara tadi awal, oh tiba-tiba kok pengen konseling, ada apa kok mulanya Pak Okta tanyakan. Mbaknya ini kira-kira jam pelajaran siapa kok? Apa ini masih jam pelajaran atau apa? Ini jamnya siapa? Bahasa Indonesia Pak. Oh, ini bolos atau gimana atau? Enggak, emang tadi udah gurunya udah keluar. Oh. Tapi udah izin juga Pak. Oke. Jadi pas apa namanya ini pas pergantian jam. Ya. Pergantian jam. Baik. Nanti kalau seandainya pas jam pergantian nanti apa izin kembali ya, nanti mau kasih surat izin nanti ya, kalau seandainya sedang melaksanakan proses konseling ya. Baik, tadi secara garis besar Pak Okta sudah mengetahui permasalahan yang Mbaknya alami. Tentunya permasalahan ini marilah kita sama-sama berkolaborasi dengan menggunakan pendekatan solution focus brief counseling atau yang biasa disebut dengan SFBC. Jadi ini permasalahan ini berpusat terhadap solusi, ada solusinya. Jadi nanti kita sama-sama mencari solusi jalan keluarnya terhadap permasalahan yang Mbak alami, sehingga nanti permasalahan yang sedang dialami itu bisa terentaskan dengan baik. Gitu ya, kita sepakati ya. Baik. Kemudian tentunya di dalam proses-proses itu selama konseling itu ada teknik-tekniknya ya. Teknik di dalam SFBC itu tentunya ada teknik-tekniknya ya. Kemudian ini Mbaknya apakah siap melaksanakan proses konseling dengan segala teknik dan pendekatannya, kira-kira siap Pak. Baik, kita mulai proses konseling. Bisa diceritakan kembali ya. Tadi kan Pak Okta sudah tahu gambarannya, bisa diceritakan secara detail lah permasalahan yang Mbaknya dialami. Tadi diceritakan adanya proses bullying yang akhirnya menyebabkan percaya diri atau minder mungkin pas proses di dalam kelas ya, pelajaran matematika, kemudian dilakukan oleh sama teman dekat. Jadi Ya, ada lagi yang bisa diceritakan? Coba Pak Okta, barangkali mungkin ada yang belum Pak Okta ketahui. cerita dari awal lagi ya Pak. Ya mungkin bisa, mungkin barangkali ada yang hal-hal yang perlu Pak Okta ketahui selain yang sudah diceritakan tadi. Iya kan, saya sama dia teman dekat, biasanya juga bareng terus. Ini awal permasalahannya masalah berangkat sekolah Pak. Kan biasanya kalau berangkat sekolah, kalau motor saya ada, motor saya dulu. Kalau motor saya nggak ada, pakai motor dia. Pas itu dia motornya nggak ada Pak, saya katanya harus jemput dia.
kuliah, posisinya juga saya kesiangan. Itu mulai awal pertikaiannya Pak. Terus kan saya ini juga berangkat terus nggak jemput dia. Mungkin menurut dia nggak setia kawan Pak, dia ini marah sama saya, ngomong ini itu. Terus kan udah ya kelar, pas berangkat sekolah dia minta saya Pak. Saya tanya kenapa, katanya harus mikir-mikir aja dulu, suruh mikir saya. Kan diam-diaman, udah gitu kan saya sering cerita ke dia Pak, ini jadi otomatis dia tahu kekurangan saya apa. Mungkin dianya masih benci sama saya Pak, dia cerita sama ke teman-teman yang lain kayak gini, jadi kekurangan sayanya itu jadi bullying ya Pak. Oke, yang akhirnya dampaknya menjadi kurang percaya diri. Iya, percaya dirinya kurang. Saya juga dijauhin sama teman-teman Pak, Karena temanmu tadi bercerita ke teman-teman yang lain. iya. Oke, wah, ini menarik ini permasalahan. Baik, ini sebelum kita lanjutkan proses konseling ini, Pak Okta, ada skala perasaan yang mungkin menggambarkan perasaan mbaknya yang sudah dirasakan pada saat itu. Ya, akan Pak Okta tunjukkan skala perasaannya. Di sini Pak Okta punya skala perasaan di sini. Ya, tentunya dimulai dari nomor 1 itu adalah yang menggambarkan perasaan yang mungkin sangat sedih. Ya, dimulai dari angka 1 kemudian sampai ke angka 10. Di sini menunjukkan angka perasaan yang bahagia. Nah, dari 1 sampai 10 ini kira-kira ya, yang menggambarkan perasaan mbaknya untuk saat ini kira-kira di angka berapa ya, yang sekiranya itu bisa menunjukkan perasaan mbaknya kira-kira di angka berapa. Monggo Mbak, bisa Ditempelin Pak? Ya, ditempel, bisa ditempel di kira-kira di angka berapa. Baik, di angka 3 ini ya. Iya Pak. Oke. Baik, ini Pak Okta taruh kembali ya. Ini tadi Pak Okta sudah tahu lah gambaran, sudah menangkap gambarannya terkait dengan permasalahan yang Mbak alami ini. Ya, secara garis besar ini mbaknya mungkin merasa minder, mungkin merasa malu ya, karena mungkin masalahnya sudah diumbar-umbar. Kira-kira permasalahan seperti apa sih yang diumbar atau yang diceritakan kepada teman-temannya? Kira-kira permasalahannya seperti apa? Iya, bilangin katanya saya mah nggak setia kawan. Terus mau mendeketinya pas ada maunya doang. Oke. Terus kemudian apa yang akan Mbak lakukan? Yang pada saat itu kira-kira yang dilakukan Mbak apa? Kalau pas proses akhirnya teman-teman pada tahu permasalahan yang Mbak alami ya, yang Mbak pada saat ini dialami ini, kira-kira yang dilakukan pada waktu itu apa Mbak? Mungkin yang pertama harus sadar diri, introspeksi diri ya Pak. Minta maaf, mau ngajak ngobrol teman saya nih Pak, saling meminta maaf. Saya mau minta maaf sama dia, barangkali kalau saya salah, saya mau minta maaf. Kalau dia yang salah juga, ya intinya saya harus minta maaf lebih dulu lah, biar terjalin komunikasi lagi. Baik. Berarti itu lebih mengarah pada solusi Mbak. Tadi saling memaafkan, kemudian saling memaafkan, meminta maaf. Saling memaafkan dan meminta maaf. Oke, berarti kedua belah pihak intinya ya. Terus kemudian apalagi tadi Pak?
Selain minta maaf tadi apa lagi? Yang pertama introspeksi diri. Oh, sama saling-saling introspeksi diri. Baik, oke. Mungkin dimulai dari mbaknya dulu. Ya, terus apa lagi kira-kira selain introspeksi diri, kemudian saling memaafkan, terus apa lagi kira-kira? Membangun komunikasi lagi Pak. Oke. Kan selama ada pertikaian udah lama nggak komunikasian, nggak pernah itu lagi bareng lagi Pak. Jadi diem-dieman, ditanya tegur sapa pun enggak Pak. Padahal sekelas. Sudah berapa lama dong ini permasalahan seperti ini, apa yang saling mendiamkan ini sudah berapa lama terjadi? Saya kenal dia, sahabatan sama dia waktu pertama kali masuk sekolah sini? Iya, dari mulai pendaftaran Pak. Itu kan pendaftaran sekelas, sudah sekelas. Katanya saya perkenalan sama dia juga perkenalan sama saya. Waktu perjanjian, waktu mau masuk juga nanti kalau udah berangkat sama aku ya gitu. Jadi udah terjalin lama. Berarti ini proses pertemanan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun ya? Oh iya, baik. Berarti kan kalau ini kan mbaknya sudah kelas 12 ya. Berarti kan ini sudah bertahun-tahun saling kenal. Berarti kemungkinan mbaknya tahu karakternya temannya, kemudian temannya juga sudah tahu mungkin ya, jelas itu berarti tahu masing-masing kelemahan dan kelebihan. Jadi mungkin apa yang diceritakan oleh teman-teman laki mungkin kelemahan-kelemahan yang lain mungkin ada yang mungkin mbak tidak ketahui, dalam pengertian teman-teman mbak itu menceritakan kepada yang lain terkait dengan kelemahannya, mungkin ada yang tidak tahu. Nah sekarang mau kita mau tanya, kira-kira mbaknya kok sampai tahu kok sampai tahu kalau mbaknya tadi butuhnya ketika pas lagi ada butuhnya saja mau berteman, kemudian kemudian menjelek-jelekan ya, itu tahu dari siapa mbaknya? Namanya juga kan sekelas ya Pak. Kadang mungkin teman saya cerita ke ininya ada yang cerita lagi ke saya. Itu kan kamu bukannya sahabatan, kok bisanya saling ngeitu-ituin, saling ngejelekin, nyeritain kamu gini. Kan otomatis saya tahu dong Pak. Saling tular akhirnya. Iya. Nah sekarang akhirnya berangkat sekolah gimana proses berangkat sekolahnya Pak? Ya dia berangkat sendiri, saya juga berangkat sendiri. Kalau di kelas juga nggak pernah nanya, nggak pernah apa-apa Pak. Seperti apa sih bullying ini? Akhirnya kan bullying apakah ada mungkin bullying yang terkait dengan pelajaran tadi yang sudah diceritakan, pelajaran apa tadi? MTK. Matematika, Iya. MTK ya, pelajaran matematika. Kira-kira seperti apa bullyingnya yang akhirnya dampaknya sangat luar biasa. Akhirnya kalian mbaknya kan sampai ke ruang BK, ini kan berarti dampaknya luar biasa. Iya itu kan pernah ya suatu kejadian Pak. Ada pelajaran matematika, itu posisinya kita udah marah-marah, udah pertikaian kita, udah ada bikin masalah. Terus pas saya maju, di situ posisinya saya nggak bisa menjawab. Terus semuanya pada ngeledekin saya, Pak, merendahin saya. Bukan merendahin sih, tapi yang kayak menjerukan, bikin saya kurang percaya dirinya gitu Pak. Saya langsung merasa Oke, Pak Ustaz bisa paham itu. Baik, ini kalau boleh Pak Ustaz tahu dan boleh Pak Ustaz tanya, kira-kira dalam hal apa? Ini kan mbaknya kan sudah kenal dekat ini ya, sudah bertahun-tahun kan. Kira-kira dalam hal apa yang membuat, atau dalam kejadian apa, atau hal apa, perihal apa yang membuat mbaknya merasa bahagia dengan teman si mbak tadi? Ya namanya juga sahabat udah dari lama. Jadi kalau kemana-mana sering bareng Pak. Kantin bareng, cerita bareng, bertukar cerita, keluh kesah. Kalau lagi itu juga main bareng Pak. Apa pernah nginep di rumahnya mbak? Iya pernah Pak, sampai pernah main. Mbaknya juga pernah nginep di rumahnya? Iya. Berarti ini sangat luar biasa ya, kedekatannya sudah sangat seperti saudara mungkin. Iya. Oke, memang
kalau permasalahan yang kita alami itu kalau sudah dengan orang yang paling dekat itu hanya ibarat kalau dalam bahasanya itu sudah saling ngerti kartu asnya masing-masing, itu kan seperti itu kan. Baik, tadi mbaknya tadi menceritakan kalau masa saat-saat bahagia itu ketika proses lagi makan bareng, main bareng, cerita bareng, kira-kira itu bisa terulang kembali atau tidak? Bisa, kalau balikan lagi mah bisa Pak. Kira-kira apa yang akan Mbak lakukan saat ini? Meminta maaf terlebih dahulu. Akan meminta maaf. Terlebih dahulu. Semoga temannya Mbak Kaji juga akan saling memaafkan. Yang jelas mbaknya tadi sudah mengatakan membuka jalur komunikasi terlebih dahulu dengan cara minta maaf tadi ya. Baik, ya ibaratnya ngalah di situ gitu ya demi persahabatan yang baik. Baik, ini Pak Okta, baratnya seandainya Pak Okta itu punya kantong ini ya, kita Pak Okta punya kantong, kita sebut saja kantong ajaib. Kantong ajaib. Nah, kantong ajaib ini bisa mengabulkan ya, atau bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh siapa saja. Kira-kira kalau mbaknya tak suruh minta ya, terhadap kantong ajaib ini, kira-kira apa yang akan mbak minta? Minta arahannya aja Pak, biar kita bisa bareng lagi. Kayaknya kalau saya yang duluan kayak yang nggak itu aja Pak, kan kalau ada Bapak bisa dibimbing, maksudnya biar bisa bareng lagi. Arahan. Berarti di sini Pak Okta agar bisa menjadi sebagai mediator gitu. Iya Pak. Di tengah-tengah ya. Berarti Pak Okta juga tidak membela mbaknya, juga tidak membela temannya yang tadi. Pak Okta di sini bersikap netral, mediator. Selain itu, apa lagi kira-kira yang akan mbak minta dari kantong ajaib ini, Pak Okta? Apa lagi kira-kira? Minta apa ya? Dinasehatin Pak, biar saya yang nggak egonya tinggi, dianya juga biar egonya sama-sama, maksudnya biar jangan sama-sama tinggi. Baik, kalau tadi permintaannya mbaknya adalah adanya mediator dan adanya memberikan nasihat tadi, kalau sudah terkabulkan, apa yang akan mbak lakukan? Terima kasih. Terima kasih terhadap mediatornya atau terhadap temannya atau terhadap tadi yang teman yang punya masalah? Mediatornya Pak. Sama Pak Okta. Iya. Oke. Jadi apa ya, kantong ajaib ini mungkin bisa mengabulkan ya, bisa mengabulkan apa yang mbak minta, apa yang mbak harapkan ini. Dan tentunya dengan permintaan ini pun seperti apa? Nah, ini satu lagi Pak Okta bertanya, kira-kira yang diminta lagi antara mbaknya dengan temannya tadi, inginnya seperti apa sih? Ya, coba. Dia pengen bareng lagi Pak. Ya, bareng lagi. Iya. Bareng seperti apa? Yang kayak dulu lagi, bisa bareng main, bisa pulang bareng, bisa bertukar cerita lagi. Soalnya kalau diselesain saya sama dia nggak bakal bisa Pak. Kenapa? Ya namanya juga masih, kalau nggak ada apa ya, mediatornya, kayaknya masih sama-sama saling ingin menang sendiri, ingin ngerasa kamu yang salah, saya yang salah. Jadi berarti saling menyalahkan. Baik, itu mungkin salah satu solusinya.
tadi solusinya adalah saling maaf sadari. saling introspeksi diri, saling sadar diri, saling meminta maaf dan memaafkan yang utama. Kemudian berikutnya adalah membuka jalur komunikasi. Tapi juga harus ditambahi dengan adanya mediator agar mungkin permasalahan ini bisa terentaskan dengan baik. Kemudian kalau sudah permasalahan ini sudah terentaskan semua, kira-kira mbaknya ya dengan temannya tadi apa yang akan dilakukan? Kalau permasalahan ini sudah selesai, ya anggaplah ini permasalahan sudah selesai, kira-kira apa yang akan dilakukan? Bareng lagi Pak, persahabatan lagi, temanan lagi. Oke, apakah itu pemicunya yang akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan diri Mbak? Iya Pak, soalnya kan sekelas, kan nggak enak kalau sekelas kan bareng-bareng terus. Kalau ada yang itu nggak enak aja Pak rasanya. Merasa sendiri, ini juga kan memicu teman-teman lain dan menjauhi saya. Otomatis kan saya di kelas sendiri, saya merasa istilahnya mah down Pak, merasa nggak ada yang ngajak teman keluar, beli makanan, ke kantin, nggak bisa berdiskusi. Baik. Terus selama proses ini jeda saling mendiamkan ini ya, ini apa yang terus apa yang akan Mbak lakukan ini selama saling mendiamkan ini? Ya sepi Pak, masih sepi aja. Betulnya juga sebenarnya ingin saling membutuhkan, cuma karena egoisme masing-masing ini ya. Tapi memang diperlukan adanya penengah mediator. Oke. Pertanyaan satu lagi ya, mungkin agar solusinya ini bisa bisa diaplikasikan. Kira-kira mbaknya tadi kan sudah mengutarakan pada Pak Okta terkait dengan minta maaf, saling introspeksi diri, membuka komunikasi. Ya. Kira-kira kapan akan dilakukan? Mulai saat ini Pak, sekarang. Setelah dari proses konseling ini selesai. Oke, selama proses konseling ini selesai, mbaknya siap dengan segala konsekuensinya tentunya. Siap Pak. Bisa saja mungkin bisa saja ketika mbaknya meminta maaf, kemudian temannya tidak mau memaafkan. Kira-kira apa yang akan mbak lakukan kalau mungkin ini terjadi hal seperti demikian? Ya kan, saya udah ada usaha minta maaf ke dia Pak. Kalau semisal dia masih nggak maafkan saya juga nggak mau berlarut-larut dalam masalah Pak. Makanya saya datang ke sini untuk menceritakan semuanya ke Bapak biar permasalahan ini tuntas. Oke. Okta ucapan luar biasa kepada mbaknya yang sudah mau datang ke ruang BK, kemudian ketemu sama Pak Okta, sudah mau menceritakan segala sesuatu tentang permasalahannya, ya sudah menceritakan permasalahan dari A sampai Z. Ya. Jadi Pak Okta sudah tahu gambarannya permasalahannya yang mbaknya alami. Ya, itu Pak Okta ucapkan terima kasih sekali. Mbaknya itu sudah mau menceritakan sehingga kan cita-citanya yang diharapkan ya. Ini permasalahan ini sudah bisa terentaskan dengan baik. Kalau ibarat ada di sini slogan BK adalah mampu mengentaskan permasalahan yang dialami oleh siswa
dan dalam kehidupan efektif yang sehari-hari. Jadi nanti diharapkan kehidupan mbaknya ini ya, mbaknya ini akan efektif dalam sehari-hari. Jadi nanti kepercayaan dirinya juga akan lebih meningkat, kemudian komunikasinya dengan temannya juga bisa berjalan lebih baik, kemudian ada lagi apa ya, bisa mengikuti pelajaran tadi. Oh iya, Pak Oka, ada satu lagi mungkin Pak Oka yang belum lupa banyak. Tadi kan mungkin bermasalah dengan matematika. Apa temennya apa ya, pintar atau istilahnya bukan pintar, istilahnya apa ya, bisa mengikuti dengan baik pelajaran matematika? Sama aja sih sama kayak saya Pak, gak pinter-pinter banget, cuma mungkin pas waktu saya maju emang lagi gak bisa ngejawab aja sayanya, padahal mah sama aja. Yang akhirnya sampai dibully. Iya. Baik. Terus solusinya bagaimana kalau seandainya apa namanya tidak bisa mengerjakan, tidak bisa mengikuti pelajaran MTK? Padahal matematika itu maaf, itu sangat penting dalam apa ya, tidak hanya di sekolah saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kan yang manusia tidak akan terhindar dengan apa ya, angka ya, selalu pasti ketemu dengan angka. Uang saja itu kan ya, contohnya uang itu kan ada angkanya, tidak hanya tertulis apa nominalnya, maksudnya dalam tidak tertulis 100.000 contoh, tapi kan ada angkanya di situ. Jadi tidak bisa terhindarkan itu ya, kita mau kemana saja kita harus ketemu dengan angka. Nah, kira-kira solusinya seperti apa kalau menurut Mbak? Belajar lebih giat lagi Pak. Belajar lebih giat lagi terhadap mata pelajaran matematika. Oke, terus kira-kira apa lagi? Belajar lebih giat lagi, mungkin bisa les Pak. Les matematika? Iya. Biar ingin membuktiin pada mereka yang tadi yang awal-awalnya menghina saya nggak bisa lagi belajar dengan mereka. Belajar dengan giat, ingin les. Les dengan siapa lesnya? Matematika dengan guru yang bersangkutan atau bisa menghubungi guru makamnya? Dan kalau semisal ketika gurunya ngejelasin nggak paham, untuk lebih aktif untuk bertanya Pak. Nggak takut dibullying lagi? Ya kan ingin menunjukkan Pak pada mereka agar mungkin apa ya, mbaknya itu tidak apa ya, serendah atau mungkin yang mereka pikirkan ya, seperti itu. Ya memang kita memang kadang-kadang memang perlu menunjukkan jati diri kita. Baik Pak Oka, terima kasih atas apa namanya solusi yang Mbak sampaikan tadi ya. Oh iya, terkait dengan skala perasaan ini, skala perasaan tadi mbaknya kan apa namanya sudah apa ya, menunjukkan skalanya tadi ya, perasaannya tadi waktu awal-awal tadi di angka nomor 3. Nah sekarang ini ya, dari angka 1 ya, sampai dengan, kalau kamu aja biar lebih jelas ya, dari mulai angka 1 sampai dengan angka 10. Tadi mbaknya kan waktu awal menceritakan permasalahannya ya, perasaannya itu ada di angka 3. Tentunya di sini angka 1 ini adalah menggambarkan tentang perasaan yang sangat sedih kan. Kalau bahasa apa ya, programnya atau bahasa gaulnya apa, galau gitu ya. Oke. Ini mbaknya dianggap tidak. Sekarang setelah mbaknya menceritakan permasalahan pada Pak Oka ya, dari mulai A, B sampai Z ya,
kemudian juga sudah mengutarakan solusinya juga, ya, dan waktu yang sekiranya nanti mbaknya akan apa ya yang akan laksanakan terhadap solusi yang sudah tadi mbak berikan, ya. Nah, kira-kira setelah proses ini kira-kira di angka berapa mbaknya, di nomor berapa mbaknya perasaan pada saat ini, ya, setelah menceritakan permasalahan kepada bapak, kira-kira di angka berapa, ya? Oke, berarti ini setidaknya sudah meningkat 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini berarti apa namanya, setidaknya ada peningkatan yang lebih baik gitu ya, dari yang asalnya ya cukup lumayan mengganggu permasalahannya ya, jadi kemudian ini sudah mulai agak ada senyum sedikit di sini. Baik, kira-kira selama proses konseling ini perasaan yang dirasakan mbak ini kira-kira seperti apa? Lebih lega aja sekarang Pak, bisa mengungkapi isi hati, pikiran. Terus apa lagi selain Tenang. Oke, lebih long gitu ya, Long. lebih tenang, lebih apa ya, Dan lebih berharapnya sih biar cepat-cepat selesai masalahnya Pak, biar cepat kelar, biar tidak ada beban pikiran yang membuat saya merasa percaya dirinya menurun banget. Jadi apa namanya, perasaannya ini lebih cenderung seneng, plong. Dari mulai awal tadi masuk ke kelihatannya masker saja tidak mau dibuka, nunggu Pak Panyu untuk dibuka. Jadi itu ya, setidaknya ada peningkatan selama proses konseling di awal dan di akhir ini ya. Jadi mbaknya akan melaksanakan solusi yang mbaknya tadi sudah diberikan kepada Pak Uta tadi, berarti akan segera dilaksanakan. Tentunya tadi solusi yang sudah diceritakan pada Pak Uta itu ya juga harus segera dilaksanakan agar apa? Agar permasalahannya juga segera terselesaikan ya. Jadi semakin lama mbaknya apa namanya menunda-nunda solusi yang mbak tadi sampaikan kepada Pak Uta, tentunya juga permasalahannya juga akan semakin berkepanjangan ya, semakin berlarut-larut permasalahannya. Jadi kira-kira nanti setelah dari sini mbaknya akan membuka komunikasi. Nah, kira-kira melalui apa? Komunikasi langsung, bertemu langsung kah atau melalui media sosial kah atau apa? Media sosial biasa Pak, WhatsApp. Oke. Ya. Oke. Japri dulu berarti. Iya, japri. Kalau nggak dibales? Ya nunggu, berarti harus sekolah bareng biar bisa langsung ngomong. Oke. Nanti kan kalau berangkat sekolah masih tetap nggak ngomong, biar saya kembali lagi ke Bapak. Baik. Berarti setidaknya mbaknya sudah membuka apa ya, jalur komunikasi ya. Jadi diawali terlebih dahulu dengan PA ya, media sosial. Kalau syukur-syukur langsung dibalas malah lebih bagus kan, bisa janjian malah nanti langsung ketemuan. Tapi mungkin kalau seandainya tidak dibalas, kira-kira berarti langsung mbaknya siap menemui langsung berarti ya? Siap, soalnya saya juga nggak mau terbebankan Pak, pengen cepet-cepet selesai. Oke. Syukur-syukur kalau dianya ngerti. Baik, terima kasih ya Pak Uta, sampaikan terima kasih yang sangat luar biasa. Mbaknya sudah mau menceritakan permasalahan kepada Pak Uta. Semoga tadi benar yang Mbak sampaikan. Baik, tadi sempat
pertemuan kali ini akan segera berakhir. Tentunya Pak Okta akan menyimpulkan apa ya, proses layanan konseling individual ini. Jadi diharapkan nanti selama permasalahan yang diceritakan kepada Pak Okta, kemudian tadi ada solusinya, ya, solusi, kemudian pembahasan dan sebagainya, itu bisa dipastikan agar bisa segera dilaksanakan. Solusi tadi yang Mbaknya menceritakan kepada Pak Okta, ya kan tadi banyak permasalahan yang diceritakan, kemudian juga banyak solusi yang disampaikan kepada Pak Okta. Salah satu diantaranya saling memaafkan, ya, saling berintrospeksi diri, kemudian tadi membuka jalur komunikasi, yang mengawali jalur komunikasi, kemudian terkait dengan mapelnya mungkin bisa meningkatkan belajar lagi untuk pelajaran yang berkaitan dengan angka atau matematika, kemudian bisa kursus atau les dengan guru yang bersangkutan atau mungkin yang lain. Itu kan solusi semua, ya. Jadi Pak Okta menegaskan agar solusi-solusi tadi yang disampaikan atau Mbak ceritakan kepada Pak Okta agar bisa terrealisasi, agar bisa ditindaklanjuti. Kira-kira siap atau tidak? Siap, Pak. Baik. Jadi mulai besok, ya, besok atau nanti setelah selesai dari proses konseling ini, nomornya WA-nya masih disimpan? Masih, Pak. Oke, simpan. Berarti Mbaknya mulai membuka diri, ya, untuk membuka komunikasi dengan temannya agar permasalahan yang dihadapi bisa segera terselesaikan dan tertuntaskan. Saya kira itu yang bisa Pak Okta sampaikan, ya. Mungkin nanti kalau seandainya memerlukan bantuan Pak Okta lagi, ya, Pak Okta anytime, anywhere, dengan terbuka kapan saja, di mana saja siap membantu, ya, selaku mediator, ya. Tentunya Pak Okta di sini harus sikap netral, ya. Pak Okta siap membantu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Saya kira itu, ya, yang bisa Pak Okta sampaikan. Ada yang mungkin bisa sebelum Pak Okta tutup, ada yang mau disampaikan sama Pak Okta? Udah. Cukup, ya? Iya, cukup. Sudah. Merasa tenang. Oke. Sudah merasa tenang, sudah plong, ya. Tadi dibuktikan dengan mengisi scaling, ya, scaling pertanyaan praktek skala tentang perasaan yang asalnya nomor 3, ya, awal masuk ke sini, kemudian sekarang sudah nomor 6, ya. Saya kira itu Pak Okta akhiri sampai di sini untuk sesi pertemuan kali ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Okta mohon maaf barangkali mungkin ada yang kurang berkenan selama proses ini. Pak Okta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Pak Okta tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.